Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil polisi brief kami yang berjudul Optimalisasi Tata Kelola Waktu Kuliah demi meningkatkan kedisiplinan mahasiswa. Sebelum kami memulai presentasi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Baby Mary Natasa. Saya bertugas membuat bab 2. Perkenalkan, saya Nurhani Gavianti. Tugas saya membuat polisi brief. Perkenalkan, nama saya Muryadi. Tugas saya sebagai pembuat literatur. Perkenalkan, nama saya Kaula Putra Najib Pratama, tugas membuat bab 1. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Mirza, bertugas sebagai membuat bab 1 dan juga pengolahan data. Saya Nisa Salsabila, bertugas mengolah data dan membuat bab 2. Perkenalkan, nama saya Slendi. Saya di sini membuat kuesioner dan juga pengolahan data. Perkenalkan, nama saya Natalia. Saya mengerjakan bagian polisi brief dan bab 3. Baiklah, saya akan menjelaskan polisi brief tentang eksekutif summary. Nah, disiplin kehadiran mahasiswa itu sangat penting untuk keberhasilan akademik. Namun, masih banyak mahasiswa yang sering terlambat atau tidak masuk kuliah. Berdasarkan analisis AHP, faktor yang paling memengaruhi kehadiran mahasiswa ini adalah yang pertama jadwal kuliah, yaitu dengan 41,54%. Lalu, diikuti oleh motivasi belajar dengan 27,83%. Lalu, jarak tempat tinggal sebesar 18,83%. Dan yang terakhir yaitu sistem absensi sebesar 11,79%. Nah, masalah utama yang terjadi ini dikarenakan jadwal kuliah yang terlalu padat dalam satu hari, jarak tempuh mahasiswa yang jauh, serta sistem absensi manual yang memungkinkan terjadinya titip absen. Untuk mengatasi masalah tersebut, disarankan melakukan penataan ulang jadwal kuliah agar lebih seimbang, membuka kelas paralel, serta meningkatkan bimbingan dari dosen penasehat akademik, dan menggunakan sistem absensi digital berbasis biometrik agar lebih akurat dan transparan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pendahuluan. Disiplin kehadiran mahasiswa merupakan indikator vital dalam menunjang efektivitas proses pembelajaran di perguruan tinggi. Ketika mahasiswa tidak hadir atau terlambat, suasana kelas menjadi kurang kondusif dan konsentrasi belajar mahasiswa lainnya terganggu. Berdasarkan hasil observasi awal dan data sekunder dari penelitian terdahulu, masih banyak ditemukan mahasiswa yang datang terlambat lebih dari 30 menit. Itu dikarenakan membolos, bahkan tidak mengumpulkan tugas. Dampak dari permasalahan ini diukur menggunakan analisis metrik USD. Untuk melihat seberapa kritis isu ini bagi keberlangsungan akademik dari sisi yang pertama urgensi. Tingkat kehadiran yang rendah mempengaruhi proses transfer ilmu secara langsung. Mahasiswa yang kerap absen akan tertinggal materi perkuliahan secara akumulatif, mengalami penurunan nilai hingga terancam harus mengulangi mata kuliah. Ditinjau dari tingkat seriousness, dampak masalah ini sangat masif terhadap penurunan pemahaman teoritis mahasiswa dan anjlok indeks prestasi akademik secara makro, yang pada akhirnya dapat menurunkan mutu kelulusan institusi. Dari aspek pertumbuhan masalah, apabila perilaku tidak disiplin ini dibiarkan tanpa adanya alternatif solusi, maka kehadiran akan berkembang menjadi budaya atau kebiasaan buruk menular di kalangan mahasiswa. Penormalan terhadap keterlambatan dapat merusak tatanan nilai karakter, tanggung jawab, dan juga menular di kalangan mahasiswa. Integritas akademik dalam jangka waktu yang panjang. Oleh karena itu, penanganan terhadap isu kehadiran ini menempati rating paling tinggi dan menumbuhkan implementasi kebijakan yang cepat, taktis, dan terukur agar ekosistem belajar bisa kembali produktif. Baik, saya akan menjelaskan polisi brief bagian deskripsi masalah. Nah, dalam mengatasi masalah kedisiplinan, kebijakan existing yang diterapkan oleh pemerintah daerah maupun tata tertib internal kampus umumnya masih bertumpu pada kontrol eksternal yang bersifat konvensional. Pemerintah daerah melakukan regulasi pendidikan tinggi, memprioritaskan digitalisasi administrasi yang diadopsi kampus dalam bentuk sistem asesmen ketat, baik manual maupun berbasis aplikasi digital.
Kebijakan ini mengaitkan persentase kehadiran secara langsung sebagai syarat kelulusan mata kuliah atau komponen bobot nilai akhir. Selain itu, terdapat kebijakan penguatan fungsi dosen penasehat akademik atau PA untuk melakukan fungsi monitoring dan konseling bagi mahasiswa yang memiliki catatan kehadiran buruk. Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya ketidakselarasan atau mismatch antara kebijakan yang ada dengan situasi real mahasiswa. Analisis situasi menunjukkan bahwa kontrol absensi digital atau bobot prioritas terendah sebanyak 11,79% tidak menyentuh akar permasalahan utama, yaitu pengelolaan waktu internal institusi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Berdasarkan pengujian ilmiah menggunakan metode AHP, kriteria jadwal kuliah 41,54% dan motivasi belajar 27,83% memiliki pengaruh yang jauh lebih signifikan dibandingkan instrumen sanksi absensi. Data real di tingkat subkriteria membuktikan bahwa jadwal kuliah yang terlalu padat, bobot 67,25% merupakan pemicu utama kekalahan fisik dan mental mahasiswa. Mahasiswa seringkali dihadapkan pada jadwal kelas yang menumpuk dalam satu hari tanpa jeda yang proporsional. Kondisi ini diperparah oleh faktor geografis di mana subkriteria jarak tempuh ke kampus memiliki bobot tinggi sebesar 68,69%. Kebijakan existing yang hanya menghukum keterlambatan tanpa mengevaluasi beban fisik mahasiswa yang harus menempuh perjalanan jauh demi menghindari kelas padat menjadi tidak efektif. Keterkaitan spesial dan fisik inilah yang melemahkan motivasi intrinsik mahasiswa. Kesadaran pentingnya kuliah 71,39%. Oleh karena itu, argumentasi bahwa jadwal kuliah perlu dirombak menjadi sangat krusial karena intervensi pada sektor tata kelola waktu akan secara otomatis memperbaiki kenyamanan fisik mahasiswa, mereduksi hambatan jarak dan memicu kembali motivasi belajar mereka di dalam kelas. Selanjutnya itu alternatif kebijakan. Rendahnya disiplin kehadiran mahasiswa di perguruan tinggi merupakan implikasi langsung dari manajemen penjadwalan internal kampus yang kurang proporsional, sehingga memicu kelelahan fisik dan menurunkan motivasi intrinsik mahasiswa. Oleh karena itu, polisi brief ini secara khusus ditujukan pada jajaran rektorat, dekan, serta pengelola program studi sebagai pembuat kebijakan akademik, agar segera melakukan instruksi regulasi pengelolaan waktu perkuliahan demi menciptakan iklim belajar yang humanis dan kondusif. Berdasarkan konfirmasi penguji hierarki AHP yang menghasilkan nilai konsensus ratio yang sahih di bawah batas toleransi. Formulasi strategi penyelesaian masalah difokuskan pada 3 pilar rekomendasi berikut. Yang pertama, penyelesaian jadwal kuliah yang lebih proporsional. Prioritas utama bobot 50,84%. Pihak pengelola program studi direkomendasikan melakukan evaluasi mendalam dan menata ulang distribusi jam kuliah harian. Institusi harus menghindari penumpukan kelas yang terlalu padat dalam satu hari demi memitigasi kelelahan fisik mahasiswa. Selain itu, pembukaan opsi kelas paralel pagi, siang atau sore perlu diimplementasikan agar mahasiswa terutama yang memiliki hambatan geografis dan jarak tempuh jauh dapat memilih jadwal yang sesuai dengan manajemen waktu perjalanan mereka. Yang kedua, penguatan konseling akademik dan pendampingan persuasif. Bobot 30,18% mengoptimalkan peran dosen penasihat akademik atau PA untuk melakukan pendekatan persuasif dan interaktif kepada mahasiswa yang memiliki tren kehadiran buruk. Pendampingan ini bertujuan untuk membangun kembali kesadaran mandiri, motivasi interaksi mengenai pentingnya perkuliahan bagi masa depan akademik mereka, bukan sekedar mengejar nilai.
Yang ketiga, moderasi sistem absensi terintegrasi B, bobot 18,97%, menerapkan sistem absensi digital berbasis teknologi yang praktis untuk mencegah kecurangan titip absen sekaligus memastikan pencatatan kehadiran berjalan efisien tanpa menyita waktu efektif belajar di kelas. Penegakan sanksi akademik yang tegas, transparan, dan konsisten tetap dijalankan sebagai instrumen kontrol pendukung. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan kriteria. Penentuan bobot dari setiap kriteria dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP melalui perbandingan antara 4 kriteria yang dianggap berpengaruh terhadap kedisiplin kehadiran mahasiswa. Yang pertama yaitu jadwal kuliah, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga jarak tempat tinggal, dan yang keempat sistem absensi. Dari pengolahan data yang telah kami lakukan, diperoleh bahwa jadwal kuliah memiliki nilai prioritas tertinggi dengan mencapai angka 0,4154. Selanjutnya, motivasi belajar menempati posisi kedua dengan bobot yang diperoleh yaitu 0,2783. Yang ketiga diikuti oleh jarak tempat tinggal yang memiliki nilai 0,1883. Sementara sistem absensi menempati bobot terendah dengan nilai 0,1179. Dominasi bobot pada kriteria jadwal kuliah menunjukkan bahwa pengaturan waktu kuliah menjadi faktor paling signifikan yang mempengaruhi tingkat kehadiran mahasiswa. Di sisi lain, sistem absensi yang memiliki bobot terendah menunjukkan bahwa pengaruhnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan kriteria lainnya. Kelayakan hasil perhitungan diuji melalui pengukuran konsistensi, maka nilai yang didapatkan adalah 4,2428 dengan konsistensi indeks atau CI sebesar 0,0809 dan CR yaitu konsistensi rasio sebesar 0,0899. Nilai tersebut masih berada pada batas toleransi sehingga hasil pembobotan dapat dijadikan dasar untuk menentukan prioritas dalam penelitian. Analisis selanjutnya dilakukan pada tingkat subkriteria. Untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh dalam setiap kriteria, pada bagian kriteria jadwal kuliah dengan subkriteria jadwal kuliah yang terlalu padat memiliki bobot 0,6725, sedangkan jadwal kuliah yang berubah-ubah memiliki bobot 0,3275, menunjukkan bahwa kepadatan jadwal kuliah lebih berpengaruh terhadap kehadiran mahasiswa dibandingkan dengan perubahan jadwal. Pada kriteria motivasi belajar, subkriteria kesadaran pentingnya kuliah mendapatkan bobot 0,7139 yang menjadikan faktor utama dibandingkan target nilai akademik yang memiliki bobot 0,2860. Selanjutnya, dalam kriteria jarak tempat tinggal, bobot subkriteria jarak tempuh ke kampus mencapai 0,6869, mendapatkan nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketersediaan transportasi yang hanya memperoleh bobot 0,3130. Selanjutnya, pada kriteria sistem absensi, bobot subkriteria kemudahan dalam absensi adalah 0,6452, sementara pengaruh absen terhadap nilai mendapatkan bobot 0,35472. Berdasarkan hasil keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa faktor paling berpengaruh pada masing-masing kriteria terdiri dari jadwal kuliah yang terlalu padat, kesadaran pentingnya kuliah, jarak tempuh ke kampus, dan kemudahan dalam absensi. Dikarenakan setiap matriks subkriteria hanya melibatkan 2 perbandingan, maka nilai konsistensi rasio yang diperoleh adalah 0. Dalam demikian, seluruh penelitian pada tingkat subkriteria dinyatakan konsisten. Selanjutnya merupakan perhitungan alternatif. Tahap akhir dari analisis yang dilakukan adalah dengan menetapkan prioritas alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kedisiplinan kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. 3 alternatif solusi yang dapat diterapkan yaitu penyesuaian jadwal kuliah yang lebih proporsional, penguatan konseling akademik, dan modernisasi sistem absensi. Hasil normalisasi menunjukkan bahwa alternatif penyesuaian jadwal kuliah yang lebih proporsional memiliki nilai tertinggi sebesar 0,5084. Posisi selanjutnya adalah penguatan konseling akademik dengan nilai sebesar 0,3018 dan modernisasi sistem absensi sebesar 0,1897. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyesuaian jadwal kuliah merupakan alternatif yang paling direkomendasikan karena dianggap paling efektif dalam meningkatkan disiplin kehadiran mahasiswa. Uji konsistensi menghasilkan nilai Qmax sebesar 3,1009,
konsistensi indeks atau CI sebesar 0,0504 dan konsistensi rasio atau CR sebesar 0,0870. Dikarenakan nilai CR berada di bawah 0,1, matriks perbandingan alternatif dapat dikatakan konsisten dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dari hasil keseluruhan hasil analisis AHP, alternatif yang mendapatkan prioritas tertinggi adalah penyesuaian jadwal kuliah yang lebih proporsional dengan bobot 50,84%. Hasil ini sejalan dengan temuan bahwa jadwal kuliah merupakan kriteria yang paling berpengaruh terhadap disiplin kehadiran mahasiswa dengan bobot 41,54%. Oleh karena itu, perbaikan jadwal kuliah menjadi langkah utama dalam upaya meningkatkan disiplin kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.